Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita menikmati kebaikannya. Kuasa kebangkitan yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin, haleluya. Katakan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, yeah. Haleluya. Ya Allah yang hidup untuk selamanya. Angkat suara, buka tangan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur patutlah kita naikkan kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masih boleh survive sampai saat ini di tengah suasana yang tidak normal ini. Atau diperhalus dengan istilah new normal. Bersyukur kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah secara online. Bukanlah semata-mata karena program gereja, bukan karena kecanggihan teknologi kita bisa beribadah melalui online ini. Tapi semua hanya oleh anugerah Tuhan kepada kita sampai saat ini. Selamat bergabung jika mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti program ini. Dan bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera ini. Para hamba Tuhan siap untuk melayani dan mendoakan Anda. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau selalu menyertai kami, umat yang percaya dan berharap kepadamu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup yang kami jalani ini. Saat ini kami mohon urapan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Curahkanlah berkat surgawi bagi kami semua, sehingga usai ibadah ini, kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Kau berikan pencerahan dalam hidup kami, yang pasti kami harus jalani setiap hari. Dan kami boleh terus merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Urapi para pelayan-Mu, pemimpin pujian, pemusik, soundman, multimedia, kreatif ministry, sehingga dapat terlaksananya ibadah online ini. Dan secara khusus, hamba-Mu, Pendeta Amos Hosea, Kau jadikan saluran berkat, dan melalui mulut hamba-Mu, Engkau akan menyampaikan firman-Mu, kehendak-Mu kepada kami. Sehingga melalui ibadah ini, kami semua boleh menerima berkat khusus dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, happy Sunday all. Mari saudaraku, dengan pujian pengakuan di hadapan Allah kita, meninggikan nama kita, agungkan namanya. Oh yeah. Bersama dengan Roh Kudus yang merdekakan kita. Hey. Sukacita dengan pujian ini di hadapan Allah kita. Let's go. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami gereja Tuhan memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan gerejamu. Hari Pentakosta. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Yang bersyukur karena Roh Kudus yang mendiami kami, dimeteraikan dalam hati kami. Sehingga kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan roh kami bersama dengan Roh Kudus bersaksi bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus siap dicurahkan. Sekali lagi dipenuhi dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang dipimpin dalam Roh Kudus, dan kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus yang selalu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom. Silakan Bapak sekalian. Pada hari Pentakosta ini saya akan bicara firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu perhatian saya dalam mempelajari firman Tuhan adalah fenomena pertumbuhan gereja. Saya saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan mempelajari pertumbuhan gereja dalam kelas-kelas studi. Saya pernah belajar langsung dari para dosen yang meneliti dari berbagai macam literatur tentang pertumbuhan gereja. Dan menarik sekali saudara ketika kita mengamati tentang pertumbuhan gereja. Ada gereja yang bertumbuh, tapi ada gereja yang dying atau mati. Ada gereja di daerah-daerah tertentu yang bertumbuh dengan luar biasa. Tapi ada gereja-gereja yang di daerah-daerah tertentu yang lain yang tidak mengalami pertumbuhan. Saya menemukan saudara gereja-gereja yang di tengah-tengah penderitaan, kesulitan justru bertumbuh. Tapi gereja-gereja yang bebas beribadah tanpa hambatan, tidak ada rintangan, tapi justru tidak bertumbuh. Kenapa saudara? Ini contohnya. Saya membaca saudara ada sebuah penelitian gereja-gereja Protestan yang sudah berabad-abad ternyata menunjukkan satu tren di Amerika Serikat semakin menurun. Saudara boleh lihat grafiknya, semakin menurun. Orang-orang dari gereja-gereja Protestan yang disebut dengan mainline churches Protestant. Ini gereja-gereja yang sudah berabad-abad, yang memiliki fasilitas, yang memiliki sumber daya yang luar biasa, yang memiliki gedung gereja yang megah, yang memiliki mungkin para ahli teologi yang luar biasa. Tapi justru gereja yang tidak bertumbuh. Sebaliknya, ada sebuah fenomena yang menarik. Saudara-saudara mulai abad 20. Ada gerakan yang akhirnya menjadi gereja Pentakosta yang terus bergulir menjadi yang namanya gerakan atau gereja-gereja yang karismatik. Ditemukan saudara Pentakosta karismatik mengalami pertumbuhan. Saudara mulai melihat ini grafiknya. Pertumbuhannya saudara dari tahun ke tahun makin naik. Bahkan lihat grafiknya saudara, ada satu peningkatan yang sangat luar biasa. Karena kenapa saudara? Karena angka-angka menunjukkan begitu luar biasa pertumbuhannya sehingga dibuat grafik yang begitu tinggi. Pertumbuhan gereja Pentakosta karismatik disebutkan saudara, ketika orang-orang karismatik dan Pentakosta dikumpulkan, jumlah mereka kira-kira 1/4 dari 2 miliar orang Kristen. Jadi diperkirakan lebih dari 500 juta yang namanya orang-orang Pentakosta dan orang-orang karismatik. Seorang ahli pertumbuhan gereja bernama Peter Wexler mengatakan bahwa tidak ada gerakan umat manusia non-politis, non-militer dalam sejarah yang telah bertumbuh secepat pertumbuhan gerakan Pentakosta karismatik selama 40 tahun terakhir.
Jadi di akhir abad 20 Peter kita menemukan bahwa gereja-gereja yang disebut dengan Pentakosta karismatik adalah gereja-gereja yang pertumbuhannya luar biasa. Saya backgroundnya dari gereja non Pentakosta karismatik. Saudara saya dari background gereja Protestan. Tetapi saudara saya bertobat dan bertumbuh di gereja aliran Pentakosta karismatik. Sekarang pun juga saya ditabiskan dalam gereja saudara Pentakosta karismatik. Gereja Betel Indonesia adalah gereja saudara yang disebut sebagai salah satu gereja yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Itu beraliran Pentakosta karismatik. Saya tidak bicarakan tentang denominasi sini. Saya tidak bicara tentang yang namanya semacam kayak penggolongan-penggolongan dalam kekristenan. Saya percaya dalam Kristus kita semua adalah satu. Dalam Kristus kita semuanya bersaudara. Dalam Kristus semuanya kita menjadi satu tubuh. Tetapi saudara, kenapa ada gereja-gereja yang sudah berabad-abad yang memiliki kemampuan potensi yang luar biasa sebenarnya. Baik dari segi SDM, fasilitasnya, tapi tidak bertumbuh. Tapi gereja Pentakosta yang dimulai dengan satu gerakan kelompok orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang boleh katakan tidak punya pendidikan yang tinggi. Tetapi kenapa Pentakosta karismatik memberikan pertumbuhan yang luar biasa? Saudara, kuncinya adalah karena karya Roh Kudus. Kenapa disebut dengan gerakan Pentakosta, penakan karismatik? Gereja Pentakosta, gereja karismatik itu berakar dari namanya keyakinan akan gerakan kuasa kepenuhan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta ini saudara, mari kita melihat kenapa saudara orang-orang percaya bisa berdampak. Bagaimana saudara kehidupan orang-orang percaya setelah terjadi namanya pencurahan Roh Kudus. Setelah terjadi namanya peristiwa Pentakosta. Apa makna pentingnya hari Pentakosta bagi umat Tuhan pada masa kini saudara. Apa maknanya, apa poinnya, apa yang kita bisa pelajari saudara yang memberikan dampak dalam kehidupan bergereja sampai hari ini. Yang pertama saudara, saya menemukan makna penting hari Pentakosta bagi umat Tuhan sampai pada masa kini adalah apa? Era baru kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan umat Tuhan. Era baru kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan. Kisah Rasul ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga mengatakan kepada mereka ia menunjukkan, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Ini adalah orang-orang yang dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-1 berkumpul di loteng Yerusalem. Pada hari Pentakosta menurut Josephus, seorang sejarawan Yahudi, itu sekitar 180.000 orang yang berkumpul. Orang Yahudi punya tradisi pada masa panen mereka berkumpul pada hari Pentakosta. Orang-orang dari berbagai macam penjuru datang ke Yerusalem. Semacam kayak ada ucapan syukur karena hasil panen yang mereka terima. Kurang lebih menurut sejarawan Yahudi Josephus, sekitar 180.000 orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi hanya 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hanya 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang percaya. Kenapa saya katakan saudara, makna penting hari Pentakosta bagi umat Tuhan pada masa kini adalah apa? Ada era baru dari kepenuhan Roh Kudus bagi umatnya. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama, kepenuhan Roh Kudus hanya buat orang-orang Israel. Hanya buat imam, raja, dan nabi. Dalam masa pra-Pentakosta, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus hanya Yusuf. Kita pasti tahu yang namanya Yusuf yang kita panggil dalam bahasa Sunda Kang Ucup. Nah, orang yang mengalami penderitaan selama 13 tahun. Tapi kenapa Yusuf menjadi orang yang kuat mengalami penderitaan? Orang yang bukan hanya mengalami penderitaan, bertahan, tapi jadi saksi. Boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kerajaan Mesir. Pasti sudah tahu kisahnya. Yang namanya Yusuf diangkat Tuhan menjadi penguasa muda di Mesir setelah Fir'aun. Dia punya kekuasaan besar di Mesir. Jadi saya menemukan orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan. Dia mampu menghadapi situasi yang sulit. Kalau saudara saat ini menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup, jangan pakai kekuatan sendiri. Sudah dibuktikan di negara-negara yang makin maju, yang makin canggih, yang teknologinya makin luar biasa. Angka bunuh dirinya makin tinggi. Saya pernah melayani beberapa kali retreat di gereja-gereja Australia. Gereja Indonesia yang ada di Australia.
jemaatnya, pengurusnya cerita. Itu mengerikan saudara, angka bunuh diri di Australia. Saudara boleh buka di internet. Angka bunuh diri justru di negara yang ekonominya baik. Negara-negara yang canggih teknologinya. Negara-negara yang jauh lebih advance dari seperti Indonesia ini. Tapi justru angka bunuh dirinya mengerikan. Jadi artinya apa saudara? Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Oh firman Tuhan berkata, not by might, but by His Spirit. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi karena kuasa Tuhan. Seperti itu dalam kehidupan yang namanya Yusuf. Yosua dipakai Tuhan saudara. Mau orang saya masuk ke tanah perjanjian. Karena dipenuhi Roh Kudus. Bezaleel, Tuhan memenuhinya. Untuk bangunnya namanya kemah suci. Daud, kita pasti tahu saudara. Raja yang paling luar biasa. Dalam sejarah orang Israel sampai hari ini adalah Daud. Saudara, ini adalah orang yang penuh Roh Kudus. Nah, jadi dalam perjanjian lama, pra-Pentakosta, umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus hanya orang-orang tertentu. Only certain people. Tidak semuanya. Namun kita menemukan di dalam buku Kisah Para Rasul setelah terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Di Samaria saudara, mereka saudara dipenuhi Roh Kudus. Setelah mereka terima Tuhan Yesus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal kita tahu saudara, yang namanya orang Samaria itu selalu dianggap lebih rendah daripada orang-orang Yahudi. Saudara boleh baca dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ketika Tuhan Yesus minta air kepada orang Samaria ini. Perempuan Samaria ini berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Coba perhatikan kalimat ini. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara dalam sejarah tahun 766 sebelum Masehi. Ada 10 suku yang dibuang. Yang boleh dikatakan dikalahkan, ditaklukkan oleh orang-orang Asyur. Dan bercampur. Jadilah itu orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria dianggap lebih rendah orang Yahudi. Mereka dianggap bukan orang-orang rohani. Mereka dianggap bukan orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi saudara, kita menemukan setelah terjadi peristiwa Pentakosta. Ada sebuah era baru di mana orang-orang yang percaya pada Kristus. Seperti yang terjadi di tanah Samaria. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ada yang namanya keluarga Cornelius. Cornelius ini orang Romawi. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Petrus dan kawan-kawannya yang orang-orang Yahudi yang melayani saudara keluarga Cornelius, mereka tercengang-cengang, amazed dalam bahasa Inggrisnya. Karena melihat karena Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Tuhan Yesus mengatakan saudara, ini janji Tuhan Yesus, ini firman Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku. Ungkapan barang siapa itu tidak berbicara hanya kepada sekelompok orang. Tidak hanya buat orang Israel. Tidak hanya buat orang yang namanya imam, raja, dan nabi. Karena biasanya saudara, ya kita di gereja suka membuat semacam dikotomi. Aduh Pak Pendeta, saya hanya manusia biasa. Roh penurut tapi daging saya lemah. Saya hanya manusia kedagingan, manusia tetelan. yang sekilo 136.500. Firman Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi setelah era Pentakosta, setiap orang percaya pada Tuhan Yesus berpotensi dipenuhi oleh Roh Kudus. Syaratnya adalah harus percaya kepada Kristus. Jangan seperti Simon si tukang sihir. Ketika melihat yang namanya Petrus Yohanes. Mendoakan orang-orang Samaria dan dipenuhi oleh Roh Kudus langsung. Karena dia mantan tukang sihir. Ini yang namanya sinkretisme. Nah banyak orang-orang saudara yang tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Karena dia masih sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Jubahnya Kristen. Jiwanya saudara, rohnya masih kepercayaan lama. Tubuhnya di gereja. Tapi keyakinan kepada yang namanya dukun-dukun. Percaya sama yang namanya segala macam jimat-jimat. Percaya sama Hong Sui Feng Shui. Pak Pendeta, usaha saya amsyong terus. Karena saya sionya babi. Ya, isi saya naga, makanya saya disembur jadi babi panggang gitu. Itu sinkretisme. Makanya saudara, Simon si tukang sihir ini, bukan Simon Petrus ya. Ini Simon
si mantan tukang sihir ini, walaupun dia sudah dalam komunitas gereja, tetapi saudara, keyakinannya masih seperti kayak dukun-dukun yang mendapatkan ilmu dengan menawarkan atau membayar. Itu yang dilakukan kepada yang namanya Petrus. Saudara, makanya dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 22, ada teguran terhadap Simon si tukang sihir. Bertobatlah dari kejahatan ini. Roh Kudus tidak dapat mendiami orang yang belum bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Lihat gambar ini saudara. Tidak bisa kalau hatinya masih dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa. Dia harus bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Hati ini saudara yang dipenuhi Roh Kudus adalah hati yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa memenuhi hidupnya. Karena istilah penuh dengan Roh Kudus artinya orang yang dikuasai, dipimpin, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Saya sudah khotbahkan saudara minggu lalu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terlihat dari perkataannya. Harus ada pujian. Harus ada ucapan syukur. Harus ada sikap bisa mengampuni. Harus ada sikap bisa merendahkan diri terhadap sesama. Saudara, kalau saudara membaca sejarah bagaimana karya Roh Kudus terjadi dalam gereja, itu luar biasa. Di awal abad 20 ada namanya gerakan Pentakosta atau disebut dengan Pentakostalisme. Ini satu gerakan dari kelompok orang-orang Protestan yang menekankan direct personal experience of God through baptism with the Holy Spirit. Pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga lahirlah yang namanya gerakan Pentakosta. Lahirlah yang namanya gereja-gereja Pentakosta. Tetapi ternyata saudara, ini bukan yang buat sekelompok orang. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, kita baca, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Roh Kudus yang mengalir memenuhi hidupnya. Tapi ternyata ada namanya Pastor Reverend Dennis Bennett. The Reverend Dennis Bennett, ini dari gereja Episkopal. Gereja Episkopal itu gereja yang sebenarnya ya sudah kayak gereja Protestan yang sunyi senyap. Nggak ada yang namanya ibadahnya ramai. Jadi kalau jarum jatuh pasti terdengar dalam gereja. Ini gereja yang tidak punya tekanan seperti gereja-gereja Pentakosta. Tetapi Reverend Dennis Bennett dengan istri mengalami kuasa kepenuhan Roh Kudus. Mengalami peristiwa yang disebut dengan baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Maka mulai tersebarlah yang namanya gerakan karismatik. Gerakan karismatik itu lebih luas daripada gerakan Pentakosta. Karena itu sampai kepada namanya gereja-gereja Katolik. Oh, kalau saudara tahu, yang namanya gereja Katolik itu saudara, boleh dikatakan kan selalu dianggap saudara terpisah dengan gereja Protestan. Kalau saudara tahu selama 200 tahun tuh gereja Protestan dengan gereja Katolik itu berperang. 200 tahun. Tetapi ternyata saudara, gereja-gereja Katolik mengalami yang disebut dengan Catholic Charismatic Revival. Saudara boleh lihat gambarnya. Ini Sri Paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik. Nyanyi seperti di gereja-gereja Pentakosta karismatik. Nyanyi angkat tangan. Oh, saya pernah ketemu saudara Romo gereja Katolik. Waktu acara Natal. Ya sering acara Natal saya berjumpa dengan pastor-pastor di gereja Katolik. Ketika berbincang-bincang, dia tanya sama saya, Pak Pendeta dari gereja mana? Saya bilang saya dari gereja Bethel Indonesia. Terus dia tanya sama saya, Pak Pendeta berbahasa roh enggak? Saya kaget. Yang nanya, ini Romo gereja Katolik. Saya mulai agak sedikit dalam tanda petik khawatir. Jangan-jangan dia mulai memperdebatkan keyakinan dan pengalaman saya. Saya jawab saudara. Saya berkata, ya puji Tuhan. Saya mengalami pengalaman. Di mana Roh Kudus memenuhi hidup saya, membaptis saya. Dan saya berbahasa roh. Saudara-saudara, tiba-tiba pastor ini berkata, sama Pak Pendeta. Saya juga berbahasa roh. Saudara, saya kaget. Baru kali itu. Saya berjumpa dengan pastor gereja Katolik. Ya, itu pertama kali berbahasa roh. Kami bincang-bincang. Ternyata pemahaman imannya saudara hampir tidak ada bedanya dengan apa yang kami percayai saudara. Di gereja Protestan, gereja-gereja Pentakosta karismatik. Saya bercanda, saya bilang, aduh Romo ini cocok jadi pendeta GBI. Ya, kalau Romo jadi pendeta GBI, Romo bisa merit loh. Dia ketawa saudara ya. Ini bercanda saudara. Jadi kalau saudara menemukan tadi ada sebuah statistik, lihat. Pentecostal and Charismatic Revival. Itu sudah boleh dikatakan saudara,
Ya, 25% dari seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Apakah ini peristiwa kebetulan? Tidak. Ini adalah peristiwa di mana orang-orang percaya pada Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dulu dalam penyanyian lama hanya orang-orang tertentu yang tadi kita lihat, saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara sudah mengalami peristiwa itu? Pentakosta bukan hanya sebuah peringatan dalam gereja yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Tapi sebuah pengalaman di mana Roh Kudus memenuhi hidup kita. Saudara lihat ini, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus itu karena Roh Kudus yang mengisafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, khotbah saya minggu lalu. Di mana kita percaya pada Kristus itu adalah Roh Kudus yang membuat kita mengakui Yesus Tuhan. Setelah kita diinsafkan oleh Roh Kudus memenuhi dengan terlebih dahulu mendiami. Mendiami artinya apa, saudara? Bahwa kita adalah milik Tuhan. Dimenteraikan Roh Kudus itu artinya jaminan keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita, saudara, penolong, penghibur. Jadi saudara harus dipenuhi Roh Kudus supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, ada banyak orang mengalami kesulitan, tantangan dalam hidup. Tetapi kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara akan kalah. Saudara akan menjadi orang yang cemas, bimbang. Tapi haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberikan kita para Kratos, penolong, menghibur. Yang membuat kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang kedua, saudara. Apa makna peristiwa Pentakosta bagi umat Tuhan sampai pada masa kini? Yang kedua, saudara. Ini adalah era baru manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Proses belajar sebuah bahasa itu disebut dengan enkulturisasi. Enkulturisasi. Pembudayaan. Saudara bisa ngomong sebuah bahasa, itu hasil pembudayaan. Walaupun kita ini orang Batak, tapi kita besar di Jakarta, kita nyaris kesulitan berbicara dalam bahasa Batak. Saudara orang Toba, tapi lingkungan saudara semua di rumah orang tua bicaranya sama saudara pakai bahasa Indonesia. Saya jamin saudara tidak bisa bahasa Toba. Walaupun saudara pakai marga orang Batak Toba. Kenapa? Itu proses pembudayaan. Saudara, saya pernah melayani gereja-gereja Indonesia, tadi saya singgung, gereja-gereja Indonesia yang ada di Australia. Itu menarik. Lucu kadang-kadang. Kenapa? Karena anak-anak mereka yang lahir dan besar di Australia, wajahnya wajah Indonesia. Ngomongnya saudara, udah gak bisa lagi bahasa Indonesia. Ya, pernah ada satu acara, saya ingat. Anak-anak mereka suruh baca ayat Alkitab versi bahasa Indonesia. Aduh, pas dengar itu ngomong mereka, saudara, kayak seperti orang bule ngomong bahasa Indonesia. Tuhan colong ya. Gitu. Itu yang disebut dengan proses pembudayaan. Saudara, pada hari Pentakosta saudara baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kurang lebih ada 16 sampai 17 suku yang ada. Dan orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Orang-orang yang hadir pada waktu itu, saudara-saudara lihat petanya. Dan mereka semua, saudara, kaget. Mereka semua kaget. Karena perkataan mereka, saudara, apa yang mereka ucapkan, ternyata mereka paham. Mereka semua tercengang-cengang. Mereka heran. Kok mereka bisa ngomong bahasa kita? Bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Kalau saudara baca, saudara, dalam Efesus 5:18 sampai dengan ayat 19. Maka orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Perkataan orang yang hatinya dipenuhi Roh Kudus. Seperti saudara ketahui apa yang kita ucapkan. Perkataan kita itu dari hati kita. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara, maka orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang perkataannya adalah perkataan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada orang walaupun dia sudah di gereja bertahun-tahun, sudah namanya nama Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1, 2 Korintus, Wahyu. Tetapi perkataannya masih penuh dengan kata-kata sumpah serapah.
postingan-postingannya masih penuh dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kata-katanya selalu buat orang lain tersandung. Mohon maaf, dia bukan orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus adalah perkataan yang memuji, bersorak, dan membesarkan nama Tuhan. Manifestasi Roh Kudus dalam berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dalam bahasa Yunani disebut heteros glossa, other tongues. Lahirlah satu istilah yang disebut dengan glossolalia. Saya tidak akan bahas di sini, saudara. Ini perlu seminar khusus. Namun ada seorang peneliti, namanya Dr. Andrew Newberg, bikin penelitian tentang bahasa roh. Jadi direkam otak yang berbahasa roh. Saudara boleh lihat gambarnya. Ternyata ada perbedaan yang signifikan. Dia menyimpulkan ketika orang berbahasa roh, otak yang mengontrol bagian bahasa. Jadi di bagian otak kita ada satu saraf yang berhubungan dengan bahasa, kemampuan kita berbahasa. Tapi ketika orang berbahasa roh, bagian itu tidak aktif. Itulah sebabnya saya katakan, saudara, ada era baru manifestasi Roh Kudus. Karena hal yang seperti ini kita tidak temukan dalam perjanjian lama. Itu yang terjadi pada peristiwa Pentakosta dan seterusnya. Karena ada pengalaman dari yang namanya Agnes Osman. Charles Parham, pengajar di sekolah Alkitab, mempelajari Alkitab dan mengatakan, loh, pada peristiwa Pentakosta mereka berbicara dalam bahasa baru. Mereka mengatakan hal-hal yang membuat orang-orang pada waktu itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin nih? Mereka orang-orang Galilea kok bisa bicara dalam bahasa kita? Akhirnya, saudara, mereka bikin doa. Di awal abad 20, saudara, ada doa khusus. Dan ternyata Agnes Osman ketika mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, dia berbicara dalam bahasa China, bahasa Mandarin selama 3 hari. Ketika terjadi lawatan Tuhan di Asia tahun 1906, ada orang yang berbicara dalam bahasa Ibrani, padahal dia bukan orang Yahudi, tidak bisa bahasa Ibrani. Dampaknya saudara baca dalam Kisah 2 ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Era baru di mana manifestasi Roh Kudus, di mana mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Tujuannya apa? Supaya orang susah boleh melihat kebesaran Tuhan. Karena istilah tercengang-cengang dan heran, ini menggambarkan reaksi banyak orang ketika mujizat terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, manifestasi dalam peristiwa Pentakosta. Tujuannya, saudara, supaya orang-orang boleh melihat bahwa inilah karya Tuhan, mujizat Tuhan. Karena orang bisa berbicara dalam bahasa yang baru, bukan melalui proses pembudayaan. Jadi peristiwa Pentakosta adalah peristiwa mujizat yang membuat orang bisa tercengang-cengang dan heran. Karena ini adalah karya mujizat Tuhan yang luar biasa. Di YouTube saya menyaksikan seorang anak umur 10 tahun waktu itu dalam acara talent show, talent hunt. Ini anak nyanyi. Rupanya anak ini sungguh-sungguh rohani. Saya tidak tahu dari gereja mana. Tapi ketika dia nyanyi di acara talent hunt atau talent show itu. Dia nyanyi lagu rohani. Tiba-tiba dia mengalami satu manifestasi. Dan dia mulai berbahasa roh. Oh, itu heboh. Sampai audiensnya sudah boleh cari di YouTube. Audiensnya langsung semua ikut angkat tangan memuji Tuhan. Ini disebut dengan peristiwa, saudara, di mana Roh Kudus dimanifestasikan supaya orang-orang boleh melihat satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus tidak hanya diberikan buat orang-orang dari gereja-gereja tertentu. Tadi saya katakan, saudara, bukan yang buat gereja golongan A, golongan B. Kita tahu, saudara, sekarang hampir 1/4 dari seluruh orang Kristen di dunia adalah orang-orang yang mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Biarlah pada hari Pentakosta ini setiap kita, saudara, mengalaminya. Bukan sekedar, saudara, kita mengetahuinya, tapi kita harus mengalaminya. Dan saya rindu, saudara, 5 hal ini bisa terjadi.
Yaitu apa saudara? Yang pertama, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya singkat dengan ready. Ya, R-nya adalah repent. Harus bertobat. I-nya atau E-nya adalah expect. Yang kedua adalah ask. Yang ketiga ask, meminta. Yang keempat ring. Yang kelima adalah yield, ready. Repent, bertobat. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan berkata buat orang-orang yang bertanya, bagaimana mereka bisa mengalami yang namanya hidup baru dalam Kristus. Apa yang harus kami lakukan ketika mereka mendengar khotbahnya Petrus? Dia menyentuh hati mereka. Bertobatlah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, percayalah kepada Kristus. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yohanes 38:39 yang tadi kita baca. Barang siapa percaya kepadaku, diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Harus percaya. Yang ketiga, berdoa minta. Banyak orang kadang-kadang berkata, Pak, saya minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup saya. Saya takut salah. Loh, kalau kita minta roti Bapa yang baik, pasti kita dikasih roti. Nggak mungkin dikasih ular. Yang ketiga, harus ada kerinduan. Artinya apa? Harus kita haus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Banyak orang-orang Kristen saudara tidak punya kerinduan. Saya dulu pertama-tama bertobat jadi orang Kristen. Pembina rohani saya berkata, kamu harus dibina Roh Kudus, Mas. Dulu pendeta Arasyaan. Ada Pak Paulus Maro. Saya dari background yang tadi saya katakan, saya bukan dari gereja Pentakosta karismatik. Saya rasa aneh, ini apa-apaan sih. Nah, ada yang buat saya. Udahlah. Yang penting saya udah ke gereja. Tapi pada waktu itu, waktu saya bertobat sungguh-sungguh, saya mulai bertanya-tanya, saya mampu gak jadi orang Kristen yang kuat? Karena saya dibesarkan di daerah yang namanya daerah Gang Harlan, yang bahasa Inggrisnya Gang Herland. Daerah Gang Herland, teman-teman saya itu kacau beliau ya. Jadi ketika saya bertobat saudara, saya sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Saya cuma berkata, paling lama saya jadi orang Kristen 2 minggu. Ya bonus lah 2 bulan. Habis itu saya akan tenggelam. Ya kan kita tahu ada Kristen, tobat kumat atau tobat kapok. Ya, saya pikir saya jadi Kristen tobat nih, tobat dan kumat. Saya pikir ya udahlah, ya paling 2 minggu, ya paling lama 2 bulan. Tetapi saya ingat, Pak Ara berkata kamu harus penuh Roh Kudus. Tapi saya gak ngerti. Ya saya kan waktu itu masih lugu ya, bukan lucu dan belagu. Saudara, tapi saya diajar. Untuk apa? Sungguh-sungguh bertobat, percaya, berdoa. Dan harus punya kerinduan. Setelah saya punya kerinduan saudara, saya ikut doa. Dan puji Tuhan, saya sungguh-sungguh berserah. Saya menyerah. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja memenuhi hidup saya. Dan puji Tuhan saudara, seperti dalam Kisah Rasul ayat yang keempat. Seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saya mulai mengalami, mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Saudara, itu yang harus terjadi buat setiap orang percaya. Kalau saudara rindu sungguh-sungguh, meminta sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus, saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan pasti menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau orang dipenuhi Roh Kudus, akan membuat orang-orang sekeliling saudara berkata, wow luar biasa. Dan ketika saya sudah mengalami pengalaman itu, saya dulu meramal cuma 2 minggu, paling lama 2 bulan jadi orang sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Puji Tuhan sampai hari ini saudara, saya tetap hidup dalam Kristus Yesus. Dan teman-teman saya di Gang Harlan banyak yang bertanya-tanya. Saya pernah bersaksi buat teman saya yang selalu pakai obat-obatan. Saya nginjilin teman saya saudara, dan hitungan hanya berapa bulan teman saya mati overdosis. Tapi saya bersyukur saya sudah ngomong tentang Yesus kepada teman saya yang notabene bukan orang Kristen. Kenapa saya bisa begitu saudara? Kenapa teman-teman saya mau bertanya tentang apa yang saya yakini? Karena pasti mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Saya berdoa pada hari Pentakosta ini, Roh Kudus mau hidup saudara. Bukan saudara sudah dibaptis dan percaya Tuhan Yesus. Tapi biarlah kita berkata, Roh Kudus penuh hidup saya. Kita punya kerinduan dan berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Pentakosta. Mari saudaraku, dengan penyerahan diri sepenuhnya, saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Dan mari kita siapkan hati kita. Izinkan agar lawatan Roh Kudus terjadi di tengah-tengah kita.
dalam pujian dan penyembahan. Dengan sikap menyembah, saya mengajak setiap kita mari bangkit berdiri bersama. Angkat kedua tanganmu, nikmati hadiratnya. Oh, we thank you Lord, we thank you. Oh, come Holy Spirit. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, puaskanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hatiku. Masing-masing kita berdoa dengan doa yang sederhana. Kita bertobat, kita percaya sungguh-sungguh. Kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita berdoa, kita minta dengan sungguh, dengan penuh kerinduan, dan berserah penuh supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Saat ini saudara sudah mengikuti ibadah ini, buka hati saudara. Kalau saudara sudah bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, minta kepada Bapa supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Atau juga saudara pernah mengalami pengalaman ini, tapi karena satu lain hal, karena masalah mungkin pergumulan, saudara mulai mengalami kekeringan rohani, saudara mulai mengalami yang namanya hubungan yang jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi punya kerinduan untuk mengalami kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ini saatnya pada hari Pentakosta ini. Mari Bapa, penuhi anak-anakmu dengan Roh-Mu yang kudus. Anak-anakmu minta Roh Kudus di hidup mereka. Dan Engkau Bapa yang baik, yang pasti memberikan dan memenuhi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berdoa Bapa, biar Roh Kudus memenuhi hidup kami. Penuhi hidup kami Tuhan. Penuhi hidup kami, penuhi Tuhan, penuhi. Ya saat ini Tuhan. Penuhi setiap kami. Penuhi Tuhan, penuhi. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar mengalir dari dalam hati kami aliran air surgawi. Tuhan memberikan kami kata-kata yang baru. Biarlah kami mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Seperti yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah pada hari Pentakosta ini kami benar-benar selalu merindukan hari demi hari. Kami selalu dipenuhi Roh Kudus. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun-tahun kehidupan kami sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami dalam awan kemuliaan. Kami adalah umat Tuhan yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Karena pada hari Pentakosta ini kami diingatkan kembali ada penolong penghibur Parakletos yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena sepanjang minggu Engkau memberkati saudara kami yang berulang tahun. Pak Rahmat Masiki, Ibu Linda Dewi Sari, Ibu Anik Indari, Ibu Margaret Anak Kota, adik Janice Stella, Davina Sigers, Ibu Maria Francisca Chandra Dinata, adik Hans Matthew Putra Hartio, adik Albert Bangkit Kristianto,
Adik Dominik Erasus Chandra Dinata, Bapak Lasmer Sinaga, Ibu Jen Anggreni Wijaya, Bapak Jendra Marcelino Kimbal, dan Pak Gunadi Chan. Kami bersyukur Tuhan karena hari-hari yang dilalui oleh anak-anak-Mu ini adalah hari-hari yang diwarnai dengan penyertaan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan selalu mengalami kemenangan dalam kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Tuhan menolong kami mengatasi pandemi, menghadapi situasi yang seperti ini dalam kuasa Roh Kudus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang selalu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship. Tuhan memberkati dan menguruskan setiap persembahan dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Yang bersyukur untuk hari Pentakosta ini. Sebentar kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Percayalah bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Yesus kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati di hari Pentakosta ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita ada ibadah secara onsite jam 10. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita melalui satu proses pendaftaran yang ketat ya. Jadi doakan saudara supaya kita terus bisa beribadah secara onsite. Tapi ibadah online tetap jalan terus ya. Jadi saudara mungkin ada yang bertanya, Pak gimana Pak? Kalau kita belum, ya ada yang berkata, saya belum berani Pak untuk ibadah. Tidak apa-apa. Ya, ada yang berkata, Pak, saya kayaknya belum memenuhi kriteria karena kita kan masih pakai kriteria dari pemerintah ya. Di usia tertentu saja ya yang bisa mengikuti ibadah secara onsite. Ibadah online tetap berlangsung ya. Jadi kita tetap dengan format, ada ibadah yang jam 6 pagi kita bisa akses ini ibadah yang pertama, dan ibadah jam 10 secara live streaming, dan ada ibadah secara onsite. Bapak sekalian, kita tetap punya ibadah EHK. Jadi anak-anak belum ada ibadah onsite ya, belum. Ya, ini peraturan dari pemerintah, dan ibadah youth juga belum ada ibadah onsite. Jadi MP dan ibadah EHK tetap ya ibadah secara online. Dan ibu-ibu juga ya, ibu-ibu kemarin ada ibadah buat ibu-ibu, Ibu Yolanda Virginia yang melayani, Pastor Ibu Yolanda Virginia melayani. Jadi ibu-ibu yang belum bergabung ya, ibu-ibu ayo ya. Buka di channel GB Ebenezer Official, ya temukan ibadah dari FWS. Dan juga ibadah Young Couples and Pro, ya dilayani oleh Pastor Andy Cokro. Ya jadi Young Couples, orang-orang muda yang belum sempat bergabung, ya buka di channel GB Ebenezer Official untuk kita bergabung dan diberkati Tuhan. Ya, dan puji Tuhan kita telah mengikuti rangkaian dari doa Pentecost ya, Pentecost Prayer, dan bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Ya terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan yang bersama-sama melayani. Puji Tuhan. Dan Bapak sekalian, ada setiap pengumuman yang kami akan upload. Silakan ikuti media sosial dari GB Ebenezer, baik di Instagram, kita ada juga di Facebook ya, di Facebook juga ada ya. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya. Kalau yang belum bergabung, belum follow, ayo ya follow di Instagram GB Ebenezer ya, Wahid Hasim 67 ya, begitu ya. Puji Tuhan. Dan kita sebagai warga negara yang baik harus ikut mensukseskan prokes kesehatan pemerintah. Ya, kita tetap ikuti prokes 6M ya. Yang pertama pakai masker, cuci tangan, dan batasi mobilitas interaksi, meningkatkan imun dan iman, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan kita pasti selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikannya. Menyanyi baginya. Yesus kota benteng hidupku. Yeah. Dengan sukacita, serukan namanya. Let's go.
kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, 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 Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Haleluya, nyanyi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesaran-Nya. Dia layak dipuji, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suara bersama-sama katakan pujian ini. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, oh, oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Katakan, Engkau perlindungan hidupku. Oh, oh, Engkau perlindungan hidupku. Yesus juru selamat dunia. Oh, oh.